Kemudian masuk dalam rahim sudah diketahui Allah. Berapa umur kita? Kapan kita meninggal? Di bumi mana kita ditanam? Dapat nikmat atau azab dalam kubur? Sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan samakan. Ya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, begitu juga kehendak Allah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, ini kita memasuki sifat yang keenam. Ya, sifat yang keenam yang wajib kita imani dan kita yakini, yakni sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ini termasuk sifat salbiyah. Ya, salbiyah. Dan terakhir sifat salbiyah ada 5. Ya, yang pertama qidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadith, yang keempat qiyamuhu ta'ala binafsihi, yang kelima wahdaniyah. Nah, selesai wahdaniyah kita masuk sifat ma'ani yang dimulai dengan qudrat, iradat dan seterusnya. Nah, wahdaniyah artinya esa. Ya. Dalam bahasa Arab itu artinya la thani lahu fi dhatihi wala sifatihi wala fi af'alihi. Tidak ada yang menduai bagi zatnya, tidak ada yang menduai bagi sifatnya, dan juga tidak ada yang menduai bagi af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Maka secara globalnya, secara gampangnya, enak dipahami, tidak ada menyekutui bagi Allah, baik pada zatnya, pada segala sifatnya, dan juga pada af'al. Ingat keesaan itu 3 kita bahas nih, zat, sifat, dan af'al. Apa itu af'al? Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada menyekutui bagi perbuatan Allah. Seluruh alam ini bergerak dan diamnya tunduk pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam ini, 7 lapis langit, 7 petala bumi, dan semua tanpa terkecuali tunduk pada keesaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh alam ini di bawah naungan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dia wahdaniyah, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Dan inilah tauhid, ya. Inilah tauhid yang sebenarnya. Jadi ini kesimpulan sebenarnya nih, ya. Orang memahami la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, wajib kita mengukuhkan esa pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Nah, maka wahdaniyah pada hak Allah Ta'ala itu ibarat menafikan, meniadakan banyak pada zat, sifat, dan af'al. Nah, sekarang kita rincikan nih. Ya, malam ini kita bahas 2 dulu. Kan ada 3 nih. Esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan. 2 dulu kita bahas. Esa pada zat dan sifat. Adapun esa pada perbuatan Allah, insyaallah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semua sehat. Amin. Amin. Ya. Dengarkan baik-baik ya. Saya sih terus terang lebih baik tak paham. Jangan sampai salah paham. Salah paham itu susah. Ya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai zat dulu. Nafi, tahu nafi? Artinya meniadakan. Ingat ya, bahasa tauhid itu begitu. Nafi artinya meniadakan. Nafi artinya meniadakan, ada menyekutui pada zatnya.
Jadi tak ada sekutu bagi zat Allah, maka dinafikan, dibuang, tidak ada menyekuti pada zat Allah. Melazimkan juga nafi berbilang pada zatnya. Kalau tidak ada menyekuti bagi zat Allah, dan ingat juga bahwa zat Allah tidak berbilang. Ya, zat Allah bukan dua, bukan tiga, apalagi seterusnya. Maka di sini diistilahkan dengan kamil muttasil, beberapa yang berhubungan. Zat Allah dikatakan dia berbilang, tapi satu dengan lain dikatakan berhubungan. Ini pun ditolak, dinafikan, tak mungkin dan tak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya macam mana ni? Tambah lagi. Menafikan berbilang pada zat Allah, yakni menafikan banyak pada zat Allah. Jadi zat Allah tidaklah banyak, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Dia hanya berapa? Satu saja. Karena asa pada zat Allah itu melazimkan zatnya cuma satu. Yang mengatur 7 lapis langit dan yang mengatur 7 petala bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, satu zat yang menguasai. Ya, satu zat yang menguasai. Makanya ada ayat yang menyatakan, "Lau fihi ma ilahun illallah la fasadata." Kalaulah ada Tuhan antara langit dan bumi, ada Tuhan selain Allah, bumi pun akan hancur, langit pun akan kan tak mungkin sesuatu diatur dengan dua kekuasaan. Nanti masing-masing membawa kekuatan-kekuasaannya. Bertemulah dua kekuasaan, saling menunjukkan kekuasaannya, hancurlah dia. Sebagaimana presiden harusnya 2 ke 3? 1 saja. 2 presiden kacau. Ini kita kan membandingkan Allah Maha Suci daripada menyerupai manusia. Cuman kita ngambil ibarat saja, ya, contoh untuk mendekati pemahaman. Jadi kalau ada presiden 2, hancur negeri. Organisasi 2 pemimpinnya, hancurlah ormas itu. Begitulah alam ini. Jadi zat Allah yang mengatur langit sama zat yang mengatur bumi, tidak berbeda. Makanya kita menganggap Allah tak bertempat. Yang mengatur langit, mengatur bumi, zatnya satu. Karena Allah tak berarah dan dia tak bertempat. Karena arah dan tempat dia yang menciptakannya, dan dia sudah ada sebelum adanya arah dan tempat. Ingat tuh, kembali lagi ke pembahasan kemarin. Dia bukan di atas, bukan di langit, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri. Tapi langit, bumi dia yang mengaturnya. Tapi dia tak tergantung dengan langit dan bumi. Ya, ini boleh paham nih. Dah jelas nih? Udah? Baik, kita pindah yang kedua. Kamil munfasil. Tadi kamil muttasil, beberapa yang berhubungan. Sekarang kamil munfasil, beberapa yang bercerai. Artinya apa? Melazimkan menafikan bandingan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, zat Allah tidak ada yang bisa membandinginya. Dengan istilah kamil munfasil, maksudnya ya, menafikan ada bandingan bagi zat Allah, menafikan ada yang menyerupai bagi zat Allah. Kembali kepada kemarin, mukhalafatul hawadis, dibuang jauh-jauh, jangan terpikir bahwasanya ada yang menyerupai zat Allah. Allah jangan dibayang-bayangkan, dikhayal-khayalkan, syirik kita. Ya, syirik kita. Walaupun ada ayat menyatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ingat, ini ayat mutasyabihat, tak boleh ditakwil-takwil.
kalau takwil kita sesat. Nanti bayang-bayangkan Allah, jangan-jangan Allah punya tangan. Syirik kita kepada Allah. Ya, kemarin dah kita bahas itu. Nah, ini dia pertegas lagi. Jadi esa pada zat Allah ini, zat Allah satu. Yang menguasai alam ini satu zatnya. Yang kedua, tidak ada yang menyamai dan menyerupai zat Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah? Baik. Kita pindah yang kedua, yaitu sifat. Ya, pindah ke sifat ini. Saya harap jamaah ya, nanti salat ini kita pakai ini. Ya. Kita menyembah Allah yang meliputi alam ini. Ya. Waktu kita tunduk menghadap sejadah, mata mandang ke bawah, hakikatnya hati kita menghadap Allah. Di mana Allah? Allah tak bertempat. Jadi kita menyembah Tuhan yang zatnya tak bertempat. Ya, tak bertempat. Nah, sekarang masuk kepada sifat. Nabi ada yang menyekutui bagi sifat Allah, melazimkan Nabi berbilang pada sifatnya yang diistilahkan dengan kamil muttasil. Apakah sifat Allah berbilang? Nah, tidak. Bagaimana maksudnya? Nah, tambah lagi ini. Menafikan berbilang pada sifat Allah, menafikan banyak pada sifat Allah. Contoh sifat esa pada kodrat. Ya, contoh nih. Nah, oh, sifat Allah kan banyak. Bukan artinya kodrat, iradat, ilmu itu banyak. Tapi ingat, tiap-tiap sifat itu esa. Ini alam ini tunduk pada sifat kodrat Allah. Yang menguasai langit dan menguasai bumi dan apa yang ada di antaranya, baik makhluk itu besar ataupun makhluk yang paling kecil yang tidak bisa lihat dengan kasat mata, dikuasai satu sifat kodrat Allah. Tidak ada sesuatu yang tak dikuasai Allah. Makanya Al-Quran berkata, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalimatnya tak menyatakan innallaha qadirun ala kulli syai'. Kalau begitu kalimatnya, berarti ada sesuatu yang tak dikuasai Allah. Tapi Masya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, seluruh sesuatu tanpa terkecuali, qadirun, dikuasai Allah semuanya. Baik yang di langit maupun di bumi. Jelas nih? Nah, artinya esa pada sifat itu, masing-masing sifat itu esa. Sifat kodrat Allah semuanya tanpa terkecuali. Masuk lagi yang kedua, iradah. Segala alam ini, baik yang di langit, 7 lapis langit dan 7 petala bumi dan semua yang ada di antaranya, semuanya bergerak dengan kehendak. Jangan bilang kebetulan, syirik kita. Siapa yang bilang kebetulan, kita masuk dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk tasawuf lebih jauh lagi, la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tak bergerak satu zarah pun kecuali dengan izin. Jangan bilang kebetulan. Ya, tak usah bilang kebetulan. Kalau bilang kebetulan, syiriklah kita ini. Kita datang dari rumah ke sini ini, kebetulan gini. Hati-hati. Bentar lagi kembali nih. Kembali ke rumah, kebetulan enggak? Tidak. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Ya, ingat fenomena alam katanya. Mana fenomena alam? Alam ini bukan fenomena, ini kehendak Allah berjalan. Siang malam dan sebagainya, musibah datang, jangan bilang kebetulan. Jangan bilang kebetulan. Termasuk penyakit sekarang ini. Kebetulan enggak? Enggak. Nah, jadi semua berjalan atas kehendak Allah. Jadi sifat kehendaknya satu, esa. Satu lagi tambah contoh ya ini ya. Nanti kita masuk bab qudrat dan ini masih lebih luas lagi pembahasannya. Nah, masuk lagi sifat ilmu.
Jadi semuanya ini berjalan dari awal sampai akhir zaman, sampai di surga nanti, semuanya sah dalam ilmu Allah. Berapa jumlah ahli surga, berapa jumlah ahli neraka sudah ada dalam ilmu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ahli surga. Ya. Yang terjadi hari ini satu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berapa daun yang gugur kata Allah? Daun kering yang gugur. Pontianak berapa jumlah daun? Berapa jumlah daun di Pontianak? Bisa ngitung? Kalimantan Barat? Di Indonesia berapa jumlah daun yang gugur satu hari? Malaysia, Singapura, Brunei, Eropah, Australia, seluruh dunia ini setiap hari daun yang gugur berapa, yang tumbuh berapa, sudah diketahui dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bilang ini kebetulan, udah dalam ilmu Allah, telah diketahui. Tinggal dimunculkan saja dengan kodrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wahdaniyah dalam sifat Allah. Jadi masing-masing sifat itu sah aja. Tidak ada yang menyekutui. Paham ya? Nah, kita lanjut lagi nih. Ya. Yang kedua, istilah kamil munfasil. Beberapa yang bercerai. Berarti menafikan ada bandingan bagi sifat Allah. Ini dinafikan lagi nih. Buang jauh-jauh. Ada yang membandingi pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Menafikan ada bandingan bagi sifat Allah, menafikan ada yang menyamai. Hati-hati, jangan disamakan sifat Allah sifat kita, sebutan sama, betul. Contoh sifat ilmu tadi itu. Oh, kita ada ilmu kita pemberian Allah dan amat sangat terbatas. Walaupun ilmu kedokteran terbatas sekali, itu pun Allah kasih dengan terbatas. Oh, sekarang udah hebat dah. Bagaimana pula USG bisa tahu janin dalam perut 7 bulan laki-laki perempuan? Ilmu Allah sebelum bibit itu ada dalam rahim, Allah sudah tahu dah laki-laki ke perempuan. Sebelum kita muncul di rahim ibu kita sudah ada dalam ilmu Allah. Kemudian masuk dalam rahim sudah diketahui Allah. Berapa umur kita? Kapan kita meninggal? Di bumi mana kita ditanam? Dapat nikmat atau azab dalam kubur? Sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan samakan. Ya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, begitu juga kehendak Allah. Kehendak Allah diwujudkan dalam surah Yasin. Idza arada syai'an ay yaqula lahu. Kalau Allah berkehendak harus terjadi, tidak ada ralat dalam kehendak Allah. Saya tanya jamaah, pernah tak berkehendak? Pernah terjadi? Pernah tak tidak terjadi? Nah, itulah kelemahan kita. Kadang yang kita kehendaki tak terjadi. Kenapa? Tak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi dikehendaki Allah pasti terjadi. Nah, itulah jauh bandingannya. Ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai membanding-bandingkan kehendak Allah dengan kita, ilmu Allah dengan ilmu kita, qudrat Allah tak bisa dibandingkan. Ya, sucikan Allah, esa pada zat. Artinya apa? Esa pada zat tadi tidak berbilang pada zat Allah dan juga tidak ada menyerupai bagi zat Allah. Demikian juga tidak berbilang pada sifat Allah dan tidak ada yang menyamai bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Sekira cukup jamaah ya. Nanti af'alnya kita bahas pertemuan akan datang.